saya Dokter Natania. Terus ngobrol di hari ini ya Ibu. Ibu dengan Ibu Syaita. Ibu Rini dokter. Usianya berapa Bu? Sekarang saya 35 tahun. Ya, baik. Di sini saya akan bertanya mengenai keluhan Ibu ya Ibu. Mohon dijawab dengan sebenarnya. Karena ini nantinya akan membantu untuk mengetahui pemeriksaan selanjutnya dan juga pengobatan yang akan kamu berikan itu apa. Dari Ibu apakah menyetujui? Menyetujui dok. Baik. Ini keluhannya apa? Jadi ada benjolan di bagian leher saya dok. Oke. Benjolannya sudah sejak kapan Ibu? Sudah sekitar 2 bulan yang lalu. Oke. Dulu 2 bulan yang lalu itu benjolannya sebesar apa? Sekitar 2 cm. Kalau sekarang apakah bertambah besar? Iya, 2 kali nambah. Jadi sekarang kurang lebih 4 cm. Oke. Oke, untuk benjolan itu jumlahnya ada berapa? Hanya satu saja. Jumlahnya ada satu ya. Apakah benjolannya itu menetap atau hilang timbul? Sejauh ini saya lihat menetap sih dok. Oke. Apakah di sekitar payudara itu ada timbul luka? Enggak. Apakah ada perubahan kulit, Bu? Apa semakin kasar? Iya, semakin kasar. Ada ya. Apakah dari bagian putingnya itu ada bagian puting yang tenggelam? Enggak sih. Tidak ada. Apakah ada puting yang mengeluarkan cairan? Tidak Ada juga ya. Dari Ibu apakah ada demam? Mungkin di 2 bulan yang sebelumnya? sempat ada demam di awal-awal, tapi setelah itu enggak sesering. Oke, cepat ada demam ya. Demamnya pernah diukur nggak Bu berapa? Belum pernah diukur sih dok, tapi lumayan panas. Kalau sekarang udah nggak demam. Iya. Dari Ibu, apakah sebelumnya pernah memeriksakan dari benjolannya? Belum dok, baru pertama kali. Dari Ibu apakah ada perasaan batuk? Kadang-kadang saja. Kalau sesak? Belum. Belum. Oke, Ibu apakah ada benjolan lain selain di payudara seperti ada di bagian ketiak atau di bagian leher sebelah sini? Ada? Di bagian ketiak. Bu, saya mau bertanya suatu hal yang lain mengenai keluhan dari Ibu. Ibu apakah ingat menstruasi pertama dari Ibu itu kapan? Pertama banget ya dok. Itu waktu saat SMP. Oke. Ibu apakah sekarang sudah memiliki anak? Sudah, saya sanggup. Oke, dulu apakah memberikan kasih secara eksklusif ya Bu? Iya. Oke, itu berapa lama Bu memberikan kasihnya? Sekitar sampai dia 1 tahun. Oke. Apakah Ibu pernah menggunakan obat kontrasepsi yang hormonal? Belum. Kalau obat-obat lain yang merubah hormon, apakah pernah menggunakan? Saya pernah, tapi saya nggak ingat obatnya. Itu dipakainya selama berapa bulan ya Bu? Sekitar 1 bulan. Bu, di sini karena tadi Ibu mengatakan ada benjolan, maka di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari bagian payudara Ibu. Mungkin nanti itu sedikit kurang nyaman, tapi akan saya lakukan dulu yang privat. Nanti Ibu mohon dibuka baju bagian atasnya, lalu akan saya aba-aba sedikit di bagian benjolannya untuk mengetahui dari benjolannya ini mengarah ke hidup. Dari Ibu apakah menyetujui? Setuju dong. Untuk pemeriksaan fisik yang pertama saya akan melakukan inspeksi terhadap payudara pasien. Saya akan mengarahkan pasien untuk duduk di tepi bed, lalu meminta pasien untuk melepaskan baju bagian atas dan juga melepaskan branya. Lalu meminta pasien juga untuk mengangkat kedua tangannya di atas kepala. Setelah itu saya akan mengamati dari bentuk dari payudara pasien, apakah simetris atau tidak dari payudara kanan dan juga payudara kiri. Dan juga mengamati besarnya apakah simetris antara payudara kanan dan payudara kiri. Setelah itu saya akan mengamati juga apakah terdapat benjolan pada payudara. Jika ada, bisa saya catat terlebih dahulu bagaimana bentuknya dan bagaimana besarnya. Setelah itu apakah ada terdapat luka pada payudara dan apakah ada terdapat retraksi puting pada kedua dari payudara pasien. Setelah itu saya akan meminta pasien untuk meletakkan tangannya di atas pinggang. Di sini saya akan mengamati dulu untuk pergerakan payudara pasien. Apakah pergerakan payudaranya itu simetris atau tidak antara keduanya setelah pasien mengangkat tangan dan juga meletakkan tangannya di pinggang pasien. Setelah itu saya akan mengamati hal yang sama seperti pengamatan saat pasien mengangkat tangan. Setelah itu, pada bagian palpasi, saya akan meminta pasien untuk berbaring. Setelah pasien berbaring, saya akan melakukan penyanggahan pada bagian bahu pasien dengan menggunakan bantal. Setelah itu, saya akan meminta pasien untuk mengangkat kedua tangannya di atas kepala juga. Yang pertama, saya akan melakukan palpasi payudara kanan pasien terlebih dahulu. Di melakukan palpasi ini ada 3 cara, yaitu paralel seperti ini.
lalu berputar, dan juga mengarah ke sini. Saya akan melakukan dengan teknik yang paralel, dengan melakukan 3 jari. Di sini saya akan meraba apakah ada benjolan atau tidak. Apabila ada benjolan, saya akan melakukan analisis dari benjolannya, bagaimana bentuknya, lalu apakah dia mobile atau tidak, bagaimana konsistensinya, dan apakah dia itu berdungkul-dungkul atau tidak. Lalu saya akan melakukan hal yang sama pada payudara sebelah kiri. Setelah itu, apabila terdapat ada keluarnya cairan, saya akan melakukan penekanan pada bagian areola mami dari pasien dan melihat apakah cairannya itu lebih keluar lagi atau tidak. Apabila keluar lebih banyak, akan saya catat konsistensinya, warnanya apa, dan juga kekentalannya bagaimana. Setelah itu saya akan minta pasien untuk duduk lagi untuk memeriksa bagian limfa dari bagian aksila dari pasien. Yang pertama, kita mulai dari bagian inspeksi. Di sini saya akan melihat dari aksila dari pasien saat pasien mengangkat tangan, apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening dari aksila pasien dan apakah ada scar atau luka pada bagian aksila dari pasien, baik kanan maupun kiri. Baik, setelah itu pada bagian palpasi dari bagian aksila dari pasien, saya akan menyanggah tangan pasien akan nanti tertekuk, lalu akan saya sanggah di lengan bawah saya. Setelah itu akan saya palpasi dari bagian aksila pasien. Yang pertama dari bagian sentral, lalu ke bagian lateral, lalu ke bagian pektoral, lalu ke bagian infraklavikular, dan ke bagian subscapular di bagian agak belakang dari tubuh pasien. Di situ saya juga akan mengamati apakah ada benjolan atau tidak. Jika ada benjolan, akan saya amati bagaimana bentuknya, besarnya seberapa, lalu apakah dia mobile atau tidak, dan bagaimana konsistensinya, dan bagaimana permukaannya, apakah ada berdungkul-dungkul atau tidak. Setelah itu saya juga tidak lupa untuk melakukan palpasi di area kelenjar getah bening lainnya, seperti di daerah supraklavikula dan di mamaria interna. Oke, baik Ibu, dan pemeriksaannya sudah selesai. Dan nanti untuk pemeriksaan lanjutannya, nanti kita bisa jadwalkan melakukan pemeriksaan PSG. Karena kebetulan kan usia Ibu masih di bawah 40 tahun. Iya. Jadi kita belum bisa melakukan mamografi, jadi kita melakukan PSG untuk bagian yang terlebih dahulu, Ibu. Dari Ibu, apa ada yang ditanyakan? Saat itu masih belum ada. Baik, terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Dokter.